Oke, selamat pagi guys. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja? Saya harap kalian baik-baik saja. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mereview sebuah produk multitester murah, multitester digital murah ya. Kayaknya ini multitester sudah menjadi multitester sejuta umat ya, karena rata-rata orang memiliki multitester murah seperti ini. Oke, saya punya multitester yang digital lama saya, pemberian orang tua saya. Serinya DT830B dan ini sudah dimakan tikus juga dusnya. Ya, ini versi lama ya. Ini versi lama. Kira-kira pembeliannya tahun 2001, 2002 lah ya, ini versi lama ini. Nah, ini multitesternya. Kemudian yang saya akan fokuskan di produk yang baru, karena saya juga order produk yang baru ini, yaitu serinya DT832 ya. Jadi serinya DT832. Saya mau mereview nih, kira-kira perbedaannya apa di antara kedua ini. Yang saya perhatikan, yang jelas-jelas terlihat adalah multitester yang baru sudah memiliki buzzer dan pengukuran frekuensi square wave ya. Sedangkan multitester yang lama tidak ada pengukuran square wave dan tidak ada fungsi buzzer ya. Fungsi buzzer tidak ada. Kedua multitester ini tidak dilengkapi lampu indikator ya. Tidak dilengkapi lampu indikator. Mungkin saya akan coba supaya ada fungsi ini lampu ya. Jadi pada saat dioda, pengukuran dioda, atau kita ingin mencari jalur, saya ingin coba dua multitester ini saya coba modifikasi untuk dilengkapi lampu ya, lampu indikator, lampu lead. Kedua, saya juga akan coba untuk menambahkan satu fungsi yang menurut saya penting ya, karena kalau dilihat di sini kan rotarinya dia on off-nya langsung di rotarinya ya, rotary switch. Kalau diputar dia langsung nyala. Begitu juga yang lama sama ya, pakai rotary juga. Nah, permasalahannya kalau sering kali kita mati hidup seperti itu, maka rotary ini lama-lama akan aus bagian dalamnya. Ya, keduanya juga kalau misalnya kita malas memutarnya, ya baterainya akan cepat habis karena akan terus nyala gitu. Kalau ada tombol on off, switch on off, itu akan lebih nyaman digunakan ya, karena kalau kita misalnya ngukur dioda di sini, kita putar ke dioda terus kita matikan fungsinya bisa langsung dengan on off gitu ya, langsung tekan mati. Dan supaya kita juga kadang-kadang kan mau mengerjakan yang lain, kita matiin dulu gitu. Kalau yang lama, kalau yang cara lama kan kita harus putar lagi, dan itu lama-lama akan menyebabkan switchnya itu, kontaknya itu aus ya. Jadi saya memikirkan bagaimana coba meningkatkan ya dengan menambahkan satu lampu, kemudian on off switch ya. Ketiga, saya akan coba juga memperbaiki keamanannya gitu ya. Bagaimana memperbaiki keamanannya supaya multitester ini lebih awet dipakainya. Jadi misalnya keamanan tuh seperti ini ya. Misalnya fuse-nya gitu ya. Fuse-nya kita coba perbaiki gitu ya, fuse-nya. Terus kita juga akan coba menambahkan peredam arus ya, jika arus voltase tinggi masuk gitu, kita coba tambahkan untuk minimal multitester ini memiliki waktu supaya fuse-nya itu bisa putus pada waktunya, karena fuse itu nggak bisa langsung putus ya. Jadi dia perlu waktu gitu, 1 detik 2 detik perlu waktu gitu. Kadang juga lama fuse itu baru putus, nah udah keburu rusak alatnya ya. Makanya saya akan coba nambahkan komponen tertentu yang akan memperbaiki kinerja multitester ini dalam hal pengamanan ya. Jadi arusnya akan coba kita batasi gitu. Nah, ada 2 hal yang bisa saya lakukan dalam hal pengamanannya. Satu, menambahkan fuse, menambahkan pengamannya. Kemudian untuk versi 2 ini, dua-duanya tidak memiliki fuse di posisi 10 ampere ya. Kalau kita mengecek ampere yang lebih dari 200 mA, itu tidak dilengkapi dengan fuse ya. Sedangkan kalau yang 200 mA bagaimana? Sudah dilengkapi fuse ya, sudah dilengkapi fuse menurut
menurut bukunya memang juga sedemikian. Menurut yang saya tahu juga multitester ini ada fuse-nya gitu, tapi fuse-nya hanya untuk yang 200 mm. Untuk yang 10 ampere gimana? 10 ampere belum ada ya. Untuk yang 10 ampere belum ada. Jadi ada resiko untuk menggunakannya, misalnya kita mengecek arus besar bisa terjadi terbakar ya. Jadi makanya saya coba mau mengamankan dengan fuse, dengan menambahkan beberapa komponen. Oke. Saya rasa kalau semua sudah tahu lah ya fungsi-fungsinya ya. Buat yang sangat-sangat baru mau beli nih, ini yang DT832, dia ada konektor probe ya, bukan konektor, dikasih probe ya. Ini negatif positif, probe-nya sepasang. Pita merah juga ada ya di produknya ini, diberikan lah ya test lead ya. Terus dua-duanya sudah dilengkapi baterai ya. Nah, sudah dilengkapi baterai dua-duanya, dan ada operation manual ya, operation manual di dalamnya, bisa kalian baca-baca lah ya. Apa sih kekurangan multitester ini? Ya, kekurangan multitester ini nggak bisa ngecek arus atau ampere AC ya, jadi nggak bisa mengecek arus atau ampere AC, hanya ada pengukuran untuk ampere DC aja nih, ampere DC ini ampere DC. Tapi untuk voltase bisa AC DC ya, itu sampai 1000 kalau untuk yang DC dan 750 volt untuk yang AC. Untuk pengukuran ohm disediakan sampai 2 mega ya, untuk pengukuran ohm sampai 2 mega, sama yang tipe lama juga sampai 2 mega. Kemudian untuk HFE ada ya, konektor HFE ada nih untuk tahu NPN, PNP untuk pengecekan transistor ya, untuk tahu NPN atau PNP, dan untuk tahu penguatannya ya. Untuk pengecekan dioda ada fungsi pengecekan dioda, cuma perbedaan yang satu memakai buzzer, yang satu lagi tidak ya, tidak ada buzzernya. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau untuk kelengkapan cuma begini aja sih. DT830 ini cuma satu lembar, kemudian nggak ada lagi ya, dusnya kosong, nggak ada lagi. Sama kalau yang ini saya singkirkan dulu, yang DT832 ini saya singkirkan dulu boxnya. Oke, yang untuk 830B bagaimana? Ya sama lah ya, di dalamnya juga tidak jauh beda ya, cuma diberikan buku manual ya. Buku manualnya juga begini saja ya, nggak ada lagi. Nah, ini pernah jadi sarang tikus ya ini. Sampai saya juga bingung, ini tikus mau belajar elektronik, ini lihat sampai begini ya, dimakan tikus ya. Tikus belajar elektronik luar biasa ya. Ini boxnya gitu ya, buku manualnya sih sama ya, kayaknya nggak jauh-jauh beda ya buku manualnya, karena perbedaannya cuma di buzzernya ada sama nggak ada buzzer aja itu. Kalau di buku manualnya sih ada pengaturan temperatur di sini ya, ditulisnya ada pengaturan temperatur, tapi mungkin untuk fungsi yang lain. Ada continuity, tapi kalau untuk yang B nggak ada ya, nggak ada. Terus ya lengkap lah, ini kayaknya bisa kalian baca-baca nanti kalau kalian coba mau beli ya. Produknya murah kok. Di toko online itu kisaran harganya antara 29.000, 28.000 sampai ada juga yang jualnya mahal ya, sampai 50 atau lebih dari 60.000 ya. Saya rasa sih kemahalan kalau lebih dari 60.000 ya, masih banyak yang lebih baik dari ini gitu ya. Nah, untuk yang 830 ini sama ya, saya rasa nggak ada perbedaan, cuma perbedaannya di sini saja, temperatur dan pengukuran tadi square wave itu ya, frekuensi gitu ya, nggak ada lagi yang lain gitu. Oh ya, di sini kalian bisa lihat nggak? Di sini ada tipenya ya, ada. Kalau yang paling lengkap itu nggak ada sih. Yang paling lengkap itu ya menurut saya yang fungsinya paling ini ya 832 nih, sama yang D ini kan sama tuh, bener ya. 830D sama ini sama aja gitu ya, dia bisa ngatur HFE dan frekuensi ya, square wave ya, sama aja gitu yang D sama yang 832. Cuma saya coba cari, ternyata perbedaannya di countingnya aja, yang 832 lebih baik daripada yang 830D. Selain itu board referensinya juga lebih maju, lebih mudah gitu daripada yang D. Sedangkan yang 838 dia bisa ngecek untuk temperatur. Oke, itu saja sih. Kalau untuk fungsi-fungsi yang lain sih saya rasa
sama ya. Saya akan coba nyalakan dulu nih. Saya akan coba nyalakan. Apakah betul? Nah, ini udah nyala ya. Nyalakannya cuma begini aja tuh, dari off ke on-nya begini aja. Kalau untuk ini sih saya rasa mudah ya, untuk ngecek ini sih umumnya bisa lah ya. Cobalah saya cek continuity-nya ya, yang pertama diodanya ya, dioda buzzernya ini ya. Untuk buzzer bagus nggak nih? Untuk buzzer coba kita cek suaranya ya. Suaranya begini sih. Sebenarnya sudah saya bongkar ini, saya bolongi di sini gitu ya, kan pakai solder sedikit saya bolongi. Kenapa? Karena kalau nggak dibolongi suaranya hampir nggak kedengeran ya, hampir sama sekali tidak terdengar ya. Jadi akibat dibolongi inilah maka suaranya terdengar. Nah, ini suaranya terdengar. Kalau tadi mah benar-benar sama sekali tidak terdengar. Nah, ini suaranya gini ya. Tuh, lihat. Ada bunyi ketukan ini kuda ya, kuda lumping. Kuda nih, lihat ada bunyi ketukan kuda. Nah, kalau yang ini bagaimana? Bukannya sama sih, nyalainnya begini. Cuma sudah saya modifikasi. Nah, saya sudah modifikasi untuk buzzernya ini bisa aktif di sini ya. Saya sudah modifikasi. Nanti saya tunjukkan caranya ya, karena coba ke buzzer dulu ya. Nah, perbedaannya setelah saya modifikasi, bagaimana nih suaranya? Kalian lihat? Nah, setelah saya modifikasi suaranya bagus ya, suaranya bagus. Sudah saya modifikasi suaranya lebih kencang dari yang 832. Nah, cuma untuk memodifikasi yang 830B ini ya, perlu hati-hati karena 830B ini tidak memiliki jalur khusus untuk buzzer. Ya, jadi banyak di internet itu video-video yang menunjukkan caranya menambahkan buzzer, tetapi kemudian untuk pengukuran ini error ya. Contoh nih, saya tunjukin nih. Oke ya. Kalian lihat nih, ada bunyi kan? Berarti di pengukuran ohm 200 ohm ini ada bunyi nih. Nah, seharusnya tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, kalau untuk pengukuran baterai jadi mana? Kalau kita pakai buzzer nih ya, ini ada triknya ya. Ini kalau pakai buzzer error jadinya tuh. Kalau untuk ukur ininya error ya. Untuk ukur nih saya coba buka baterai, nih error nanti, cok aja. Jadi angkanya itu tuh, angkanya bergerak-gerak terus, error ya, tuh ya. Tidak bisa malahan. Tuh, tidak bisa mengukur. Lihat ya, tidak bisa mengukur. Oke, malah satu tuh berarti mati gitu ya. Tapi saya ada trik khusus ya. Nah, ntar setelah saya pakai trik khusus ini, mengukur baterai bisa. Oke. Lihat ya. Nah, saya sudah melakukan sesuatu yang tak terlihat ya. Nah, coba lihat. Sekarang kita mau ngecek baterai, muncul nggak nih? Ya, muncul nggak? Tuh, keluar kan? Angka baterainya keluar nggak? Coba. Oh, salah. DC-nya ini harus di 20. Nah, oke. Keluar ya angkanya tuh. 8.91. Coba kalau saya aktifkan lagi buzzernya ya, aktifkan. Pas saya diaktifkan buzzernya, coba saya pilih. Oke. Coba saya aktifkan buzzernya. Ya, saya aktifkan buzzernya. Tuh, nggak bisa. Ini pengukurannya sudah di 20 DC ya, di 20 DC. Nggak bisa ngukur. Tuh, nggak bisa ya. Nggak bisa ngukur nih. Wah ya. Yang lucu tuh kalau pengukuran resistor ya, ngaco kalau pengukuran resistor nih. Coba saya kasih tahu nih, contoh aja nih, contoh. Ini ada resistor 180 ohm ya. Ada resistor 180 ohm.
harusnya muncul angka kan ya, harusnya muncul angka 180. Nah, coba kita cek, bisa nggak dia keluar angka nih setelah dimodifikasi. Nah, lihat, malah nggak keluar angka ya, nggak keluar angka dan keluar bunyi kecil, artinya buzzer. Nah, coba kalau ini saya triknya nih, saya aktifkan triknya ya setelah saya modifikasi nih. Nah, oke. Setelah saya modifikasi, coba bisa nggak nih sekarang. Nah, setelah saya modifikasi lagi nih, saya balikan lagi. Nah, lihat 181.2. Oke, 100 nih, saya ulang lagi, 181.2 ya, 181.4. Oke, ini resistor yang 180. Coba kalau dengan ini bagaimana? Yang ini, yang baru nih, yang saya baru beli nih ya, sama nggak pengukurannya? Jangan-jangan beda. Nah, ini pindahin dulu, kita pindahkan ke 200 ohm, terus kita cek di sini. Coba kita angkat ke yang atas. Angkanya di 100, kedeteknya kok gerak-gerak terus, kedeteknya di 108. Kita coba, kedeteknya di 100. Ini kenapa? Come on, multitester ini kadang-kadang suka goyang dikit. 183 ya, kita ulang lagi, deteknya di 182 malahan ya, 182 ke deteknya. Oke, kita ulang lagi. Oke, di 182 ya. Di multitester yang baru ke deteknya di 182. Oke. Nah, pertanyaan lagi sekarang, bagaimana caranya untuk memodifikasi dua multitester ini? Yang pertama, yang ini akan saya tambahkan lampu, saya tambahkan buzzer, saya tambahkan on off ya, paket komplit nih ya. Karena kalau buzzernya nih, lihat coba, nah, ini nggak aktif ya, nggak aktif, cuma keluar angka aja doang begini, terus kembali ke 0 karena kita nggak mengukur dioda. Coba kita ukur dioda ya, biar kalian juga tahu gitu, apakah yang saya ngomongin teh bener nggak gitu ya. Coba saya cari dioda, saya punya dioda kok. Bentar. Oke, dioda, saya punya dioda yang baru aja nih, biar gampang ngeceknya dan ininya enak juga dipanjang ya. Kalau saya sih kadang-kadang suka menggunakan yang bekas-bekas ya, karena saya rasa barang-barang yang bekas tuh komponennya bagus-bagus. Ini dioda IN4007 ya, dioda biasa, ratingnya 1 ampere. Oke, kalau yang tadi ya, tadi itu saya bilang tadi untuk ngecek dia nggak ada bunyi ya, nggak ada bunyi nih. Untuk multitester yang lama nih nggak ada bunyi, nggak ada buzzer. Tapi kalau ngecek dioda bagaimana? Normal jalannya, lihat tuh, ngeluarin angka 60602 ya. Kalau dibalik bagaimana? Nah, tidak mengeluarkan, berarti dioda ini bagus ya. Nah, oke. Dioda ini tuh keluar angkanya. Coba yang ini, yang DT832 harusnya keluar di sini. Oke. Ya, 604 ya. Ini juga kalau dibalik, yang baru sih ya, dioda baru. Oke. Nggak keluar angka nih, nggak keluar angka. Kalau di ini keluar angka ya. Oke, jadi multitester ini berfungsi cuma untuk pengecekan jalur ya. Kalau jalur, saya ngecek jalur susah karena hanya keluar angkanya doang. Kalau yang DT830B, kalau yang ini yang 832 sudah dilengkapi buzzer. Oke, itu kemudian saya akan coba
membuka ya, multitester ini membukanya supaya kalian lebih ada gambaran gitu ya. Pertama saya buka dulu yang ini ya, yang 8 ini posisinya yang 832 saya buka ya. Saya buka dulu. Sebenarnya saya udah mempersingkat dengan tadi membuka ya. Ini kadang-kadang suka nyangkut. Oke. Masih belum bisa. Oke. Nah, oke. Ini bautnya, awas jangan sampai hilang. Nah. Oke, ini tidak ada pengaman. Seperti tadi saya bilang tidak ada pengaman sama sekali. Nah, kalau boardnya sih saya sebenarnya sudah bikin ini ya, sudah bikin lampunya, terus untuk on off-nya saya sudah siapkan sebenarnya untuk mempersingkat video sebenarnya ya. Nah, kalian lihat, kalian perhatikan nih, boardnya itu rata-rata SMD ya, komponennya SMD. Nah, komponennya SMD ini rata-rata nih, kalian bisa perhatikan ya. Buat yang mau lihat nih, ini komponennya SMD, ini dilengkapi fuse ya, ini ada fuse-nya hanya untuk yang 200 mA. Kemudian udah cuma begini aja ya, cuma begini saja, dilengkapi baterai, ada buzzer, terus begini saja. Komponennya SMD semua ya, komponennya SMD. Oke, bagaimana keamanannya ya? Multitester ini kalau saya rasa kurang aman ya, kurang aman. Kenapa? Karena yang 10 ampere tidak dilengkapi dengan pengaman fuse, walaupun di sini masih disediakan shunt ya. Ini adalah shunt resistor. Ini biasanya ukurannya 10 mA ya, 10 mA. Miliohm, 10 miliohm ya, 10 miliohm. 10 miliohm nih. Ini resistor shunt ya. Jadi kada api hanya ini doang gitu, hanya ini saja gitu, hanya ini saja pengamannya. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada gitu. Setelah ini langsung masuk ke resistor ini, yang kecil-kecil ini nih. Dan resistor inilah yang kadang-kadang suka kebakar, resistor ini ya. Apalagi kalau pengukuran voltmeter kan dari sini ya, masuk ke fuse. Fuse-nya putus, kadang-kadang dari fuse ini nggak ada lagi pengaman, langsung ke prosesornya. Ini prosesornya di lem ya, pakai lem khusus ini. Jadi blobnya ditutupi, jadi kita nggak tahu jenis prosesornya apa. Cuma kalau arus dari sini, saya kalau track jalurnya dari sini masuk ke fuse, dari fuse nanti sesuai dengan ini masuk ke pembagi ya, divider. Dia masuk biasanya ke sini ya, sini dia bagi nih untuk pengaturan ohm, langsung ke prosesor. Kalau untuk voltase di sini, kemudian langsung ke prosesor ya, ke sini nih langsung ke prosesor. Jadi rata-rata yang punya DT830 ini kerusakannya kebanyakan kerusakannya di resistor kecil ini fuse dan resistor ini yang membagi untuk pengukuran arusnya. Kita lihat di sini nih ada SMD. Sebenarnya ini dioda ya, untuk pengukuran dioda. Pengukuran dioda ini jenisnya IN4007 tapi yang SMD. Untuk pengukuran mili-ampere itu sangat tidak akurat ya, karena dia cuma satu fase ya, satu siklus ya. Jadi dia nggak harusnya di series sih, dioda 4007 di series. Jadi ini kurang akurat gitu ya. Tapi ya untuk pemula, untuk pengukuran yang tidak membutuhkan keakuratan tinggi, ini sudah lebih dari cukup ya, IN 4007. Cuma sayangnya tidak dilengkapi dengan pengukuran arus AC ya, karena ya saya rasa sih ini sesuai dengan uangnya ya, barangnya kurang berkualitas ya sesuai. Kalau untuk buzzernya gimana? Kalau saya rasa ini buzzernya jauh lebih bagus dari buzzer yang kemarin kita review, yang DT9205A ya. Itu piezo buzzernya itu jelek banget gitu ya. Kalau ini dia udah lebih baik gitu. Walaupun saya juga kaget ya, multitester murah tapi dilengkapi dengan buzzer yang cukup bagus sebenarnya ya. Cuma suaranya itulah. Nah,
Oke, untuk yang produk DT832 ini nanti saya akan coba modifikasi, menambahkan lampu dan on off ya, karena buzzernya udah ada, jadi saya tidak ini paling saya akan coba tingkatkan buzzernya ya. Ini kalau saya nggak terlalu suka buzzer yang begini, suaranya cempreng ya, kadang-kadang tidak bagus gitu suaranya ya. Jadi saya coba ganti nanti. Saya sudah mempersiapkan nih buzzer ini, buzzer ya, saya sudah siapkan. Sebenarnya saya sudah bantu untuk solderkan ya. Cuma untuk mengaktifkan buzzer ini perlu kita mengukur ya, kita perlu mengukur tegangan dari boardnya ya. Jadi ini nih udah saya siapin ya, buzzer ini udah saya tes juga, saya cari yang terbaik ya, kombinasi terbaik. Ini ada 5 volt dan ini ada yang 5 volt dan yang 3 volt ya. Apakah bisa yang 5 volt dipakai di sini? Bisa, tapi suaranya kecil. Kenapa? Karena menurut hasil pengukuran saya, buzzer yang ini kan disuplai oleh tenaga baterai ya, dan ternyata untuk buzzer untuk seri DT830 itu rata-rata arus yang keluarnya itu untuk pin buzzer itu 3 volt ya, rata-rata 3 volt, ada yang 3,8, ada yang 3,3, pokoknya 3 volt lah gitu. Kadang-kadang ada yang 2,9. Jadi buzzer ini perlu kita ukur ya untuk menentukan resistornya. Jadi kita harus nambahkan satu ininya, kapasitornya ya. Ya, biasanya jenis keramik nih yang kayak gini nih. Cuma kan macam-macam nih ya, ada yang 104, ada yang 222, ada yang 322, ada yang 102, ada yang 104. Jadi banyak lah. Biasanya orang-orang yang bergerak di dunia musik ya, alat-alat musik itu banyak menggunakan ini untuk speaker ini, pakai kapasitor ini, elektrolit atau kapasitor kecil seperti ini untuk alat-alat buzzer ya. Karena buzzer itu dia kalau langsung ke board itu rata-rata tidak mengeluarkan bunyi. Kenapa? Karena jadi tidak stabil ya si buzzernya, tegangannya. Makanya perlu dibantu dengan kapasitor untuk menyimpan arus, pakai kapasitor dulu. Kemudian distabilkan dengan resistor ya. Resistornya perlu kita hitung. Karena setelah saya cek multitester yang DT830 yang lama ya, 830B yang lama, ini beda tegangannya dengan ini. Tegangan pin buzzernya itu beda gitu. Maka untuk supaya buzzer ini bisa berbunyi, pertama kita cek dulu pin buzzernya mengeluarkan tegangan berapa gitu. Saya tunjukkan ya cara ngeceknya. Pertama adalah ini, bagusnya saya ganti dengan yang capit buaya ya, yang capit buaya, si pinnya yang capit buaya ya, supaya enak gitu ngelihatnya. Sebentar saya coba cari yang capit buaya, bukan buaya darat ya, tapi yang capitnya buaya itu. Ada nggak ya capit buaya? Ada, masa nggak ada? Nah ini yang disebut capit buaya itu yang kayak gimana? Buat yang pemula ya, maaf nih kalau yang udah tahu mah nggak apa-apa lah. Ini yang pemula aja nih capit buaya tuh ya, ini yang nongol-nongol seperti ini nih capit buaya. Nah, jadi saya ganti propnya ya, supaya gampang. Nah ini copot dulu yang lama. Oke, kita copot dulu. Oke, kita copot dulu. Udah ya, prop yang lama ini, propnya kita copot dulu, prop yang lama. Oke, saya singkirkan dulu ya, Nah, yang ini ya kita coba. Ini positif atau ground, ini negatif. Ini negatif, ini positif. Oke. Nah, coba. Kalau kita cek di sini sudah nyala ya, udah posisinya dioda nih ya. Nah, ini yang dua ini kita coba shotin. Nah, bunyi kan? Nah, kita membutuhkan multitester yang lain. Nah, saya pakai yang belakang aja nih. Ya,
kita ingin tahu nih berapa voltasenya nih ya. Nah, kita ingin tahu berapa voltasenya yang muncul dari ini. Nah, caranya yang positif aja ya. Positif ini yang probe merah kita masukkan di yang merah, yang hitam. Ya, kita ceknya gini. Nah, yang hitam. Terus yang hitam ini, yang merah ke hitam, yang hitam ini kita untuk cari jalur ini berapa tuh. Di situ ada ya. Harusnya ada 628 volt ya, 6,28 volt. Coba ini harus digeserkan dulu ke DC ya. Arus DC. Udah di arus DC ya, di arus DC sudah. Oke, udah kita pindahkan di arus DC. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, di arus DC 20. Kemudian yang negatifnya positifnya di probe negatif. Nah, ya yang hitamnya, yang probe negatifnya dari multitester yang lain kita cek untuk jalur nih. Kalian lihat nih 296. Ya, yang ini 1,12. Oke, ini 1,12. Yang ini 296. Oke, kalau digabung bagaimana? Kita cek aja coba di sini yang positif negatif. Oke, kita cek aja. Nah, keluar ya. Harusnya 4 volt. Ya, harusnya 4 volt. 4,9 volt. Oke. Nah, kalau pakai buzzer yang 5 volt yang kayak gini, yang warna biru nih 5 volt ya, pakai buzzer ini, suaranya pasti nggak akan keluar gitu, karena harusnya ini kalau saya di sini kalau digabung ya, harus yang ini itu hanya 4,08 volt. Sedangkan kalau dari posisi ground ya, biasa kalau orang yang ngecek kan gini ya caranya nih ngecek. Tuh dia 296 ya. Tuh, ini 1 volt ya, artinya arusnya itu pasti diambil dari sini pindah ke sini gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu nih arusnya hanya kisarannya antara 296 sampai 4 volt. Jadi ini tidak cocok digunakan untuk buzzer yang 5 volt ya, harus pakai buzzer yang 3 volt. Nah, oke, saya matikan dulu ya. Nah, oke, adem ya, udah mati ya. Nah, terus bagaimana untuk kan katanya tadi untuk lampu pun sama. Untuk lampu LED kita harus ngukur juga. Ini ya, lampu LED nih, kita harus ngukur jalurnya. Nah, ini lampu LED. Lampu LED ini merah sebenarnya, yang super bright merah. Ini kisaran voltasenya itu di 2 volt ya. Voltasenya 2 volt. Dan ampernya berapa? Ampernya 0,02. Nah, pakai rumus ohm kita bisa menentukan resistornya gitu ya. Nah, caranya adalah resistor tegangan yang tadi ya, yang kita dapat di sini kan tegangan yang masuk itu 4 volt ya, antara pin hitam dan pin merah itu 4 volt. Berarti 4 volt dikurangi 2 itu voltase, ini voltase dari dari LED-nya ya, kurangi 2 dibagi ininya arusnya itu 0,02. Nah, ketemulah angkanya, yaitu kalau di sini kan saya pakai resistor yang 220, ini kan pakainya yang 230 sebenarnya ya. Nah, nggak ada resistor 230, jadi kita harus series 2 ini, yang 220 ditambah yang 10 bagusnya ya, karena kebetulan saya punyanya yang 15, jadi ya saya pasangkan aja ya. Kurang lebih lah ada toleransi 5% kan resistor tuh. Terus supaya lebih stabil ya arusnya masuk dan tidak terjadi konsleting, sebenarnya ini pengaman ya. Saya pasangkan dioda ya untuk mengamankan supaya tidak ada yang arus yang masuk itu bisa dibatasi oleh ini gitu. Jadi jika terjadi arus lebih, dia hanya akan
masuk tuh sekitar 1 ampere gitu. Jadi saya batasi gitu. Jadi untuk kesininya lebih stabil juga, untuk ke LED-nya lebih awet nantinya karena ada pengaman ini ya, pengaman dioda di sini. Oke, jadi ini harus dihitung ya, nggak bisa dengan mudah gitu dihitung. Nah, saya udah coba caranya. Saya coba di sini kan arus yang masuk dari sini ke sini tuh kurang lebih 4 ampere ya, tuh 4 ampere ya, kurang lebih 4 ampere. Nah, bagaimana supaya tidak drop? Nah, tidak drop kan kita tahu nih di sini tuh kalau ada dioda itu mengarah ya, mengarahkan. Artinya positif, arus positif yang masuk tuh, ini kan kabel merah ini saya positif ya, arus positif yang masuk itu tidak bisa balik, jadi hanya satu arah. Artinya dari sini ya, dari sini akan satu arah ke bawah gitu. Kita cari ground ya, jadi di ground disambungkan ke ground kan, positif negatif ya. Kalau diambil dari sini gimana? Kalau dari sini diambil error malahan jadinya gitu. Saya udah coba cek ya, error karena memang ini untuk buzzer gitu ya, untuk jalur buzzer. Nah, jadi kita ambil groundnya itu dari probe ya, dari probe. Ini saya tunjukin ya, saya cabut ininya. Nah, saya ambil groundnya, nih lihat, ambil groundnya dari komnya, kaman, dari kaman groundnya saya ambil. Jadi arus dari sini tidak akan balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya nggak pakai dioda, arusnya akan balik lagi dan akan terjadi error jadinya si multimeternya. Jadi kita buang arusnya melalui lampu LED, tidak balik lagi ke board tapi langsung di grounding ke com. Jadi tidak balik lagi ke board tapi di grounding dengan ke command atau ground melalui dioda. Nah, kita kan tahu ya, dioda itu dari katoda ke anoda, dari anoda ke katoda ya. Anoda tuh kan positif, katoda negatif ya. Katoda tuh ditandai dengan garis putih ya, ini garis putih di diodanya. Nah, itu berarti katoda. Ya, kalau orang banyaknya bilang bermuatan positif katoda tuh negatif. Kalau anoda tuh positif. Nah, ini tidak ada gelangnya kalau anoda ya. Jadi yang katoda ini. Jadi si arus itu masuk dari sini, dari kabel merah masuk ya, arus yang 4 volt tadi masuk, disearahkan oleh dioda ya, disearahkan oleh dioda, terus kemudian dibatasi arusnya oleh resistor dibatasi supaya voltasenya persis 2 volt masuk ke sini, jadi lampunya bisa nyala gitu. Nah, dibatasi. Nah, kemudian masuk arusnya ini masuk lagi ke ground, dibuang ke ground ke sini ya, dibuang ke ground, jadi board jadi ini bisa nyala. Oke, saya rasa itu ya yang menjadi concern ya, karena modifikasinya kan kita kan nambahkan lampu. Oke, satu ini ya. Kedua, untuk penambahan on off mudah aja kalau on off ya. Mungkin kalian tahu kalau on off itu kalian bisa beli switch on off ya, switch on off. Itu saya udah pasang sih switch on off-nya. Kenapa pakai switch on off? Ya itu tadi, supaya lebih mudah, kita nggak usah jadi nggak usah muter selektor buat matiin multimeternya, cukup dengan switch aja gitu ya. Nah, jadi gini, kita buka dulu ya, kita buka dulu selotipnya. Tadi saya selotip karena takut konslet. Oke, saya buka dulu. Udah nggak usah lah ya, kalian tahu kan switch on off seperti inilah ya, kurang lebih ada 2 kaki ya. Saya sih lebih mudah yang 2 kaki. Kenapa? Karena yang 2 kaki itu lebih mudah gitu buat orang awam juga bisa ya. Ada yang 4 kaki, ada yang 3 kaki switch itu ya, tapi saya pilih yang 2 kaki supaya semua ngerti maksudnya ya. Nah, gampang aja ya, ini kan baterai ini kabelnya, ini kabel negatif, ini kabel positif. Nah, untuk kabel positif nanti kita sambungkan ke salah satu pin di kabel di switch on off ini ya, yang 2 kaki kita sambungkan, yang kabel positif yang satu, dan kabel positif yang kedua disambungkan di pin yang kedua dari switch on off ya, switch on off ya.
Ini harganya murah, cuma Rp2.000 gitu ya, Rp2.000. Rp2.000 udah dapat on off ya. Nah, on off. Jadi saya udah sambungkan on off-nya. Terus kemudian kalau ini harus disolder dikit ya. Ini ya, saya tunjukkan aja. Nah, ini ya saya tunjukkan. Mungkin bisa di zoom aja ya dikit ya. Supaya kalian tahu. Nah, ini saya soldernya ke, bentar, saya solder dulu. Nah, ini saya pakai timah ini. Timahnya lumayan bagus ya. Nanti saya juga akan buat video mengenai ya, kita kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ambil dikit aja. Kemudian ininya kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Sebentar, saya pertegas dulu. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan kayaknya. Nah, lebih enak ini ya. Oke, nah ini disambungkan ke pin ini ya, pin yang ini nih. Nah, pin ini adalah pin positif dari buzzer ya, pin positif buzzer ya. Saya ulangi ya, ini kita sambungkan ke pin positif buzzer. Nah, ini untuk kabelnya pakai yang bagaimana? Bagusnya sih yang pakai AWG. Ini saya pakai AWG yang kabel AWG 30 ya. Jadi memang ini sudah mengandung, ini mudah disolder karena dia mengandung, kabel ini mengandung timah ya. Jadi tapi saya tambahkan timah biar mempermudah. Ya, tidak lupa, saya lupa nih. Aduh, harus pakai flux ya, pakai flux. Saya lupa nih selalu. Nah, ini harus penting nih, harus kasih flux aja dikit nih gini ya, supaya mudah nyoldernya. Lalu kemudian kita solder ya. Kelihatan ya kalian ya, kalian kelihatan nggak? Jadi saya ingin, nah gini aja, kita coba solderkan. Nah, cukup satu totol aja, ditotol aja, ditotol aja, ditotol aja. Oke, that's it, cuma begitu aja guys. Dan kita akan lihat ini kan posisinya udah nyala ya. Ini kita zoom out lagi. Nah, kita zoom out lagi. Nah, posisinya udah nyala ya, udah nyala nih. Ini udah di buzzer ya. Oke, saya balik. Nah, kalian lihat, bisa kelihatan nggak oleh kalian? Ini lampunya ya, lampunya. Oke, ini Oke, ini lampunya ya guys, lampu LED-nya. Nah, kalian perhatikan nih, kalian perhatikan, kelihatan nggak nih? Nah lihat, jadi pada saat ngukur buzzer ini lampunya nyala ya, ini karena super bright ya. Tuh ya. Oke, buat kalian masih baru bergabung, saya tidak lepas-lepas untuk mengingatkan untuk mensubscribe channel saya, terus klik loncengnya ya supaya notifikasinya jalan. Share buat teman-teman yang belum tahu caranya, share, terus kasih komen juga ya supaya saya juga dapat komen-komen yang positif, mau yang negatif terserah, itu hak kalian. Tapi kalau bisa ada saran-saran juga gitu ya. Jadi klik channel saya ya, subscribe channel saya, share, lalu kasih komen dan klik loncengnya supaya notifikasinya jalan. Saya butuh dukungan itu karena membuat saya bersemangat untuk membuat video-video baru ya. Ini ya, nih lihat, udah ya, udah jadi nih. Lihat, lampunya sudah jadi. Ya, lampunya sudah jadi nih. Oke, lampunya jadi. Nih, lampunya jadi ya. Bagus. Oke, terus untuk yang
on off bagaimana? Nah, kita balik ya, kita balik. Nah, ini kan masih posisinya di buzzer ya, posisinya di buzzer nih, kalian lihat masih di buzzer dioda ya. Ini lihat nih, lihat, hanya pakai on off aja, lihat, tinggal pencet aja on off-nya, tak. Nah, lihat ya, mati, tak, hidup, tak, mati. Jadi kita nggak perlu muter ininya, nggak perlu gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kita mau tinggalkan dulu, matiin aja pakai ini, tah kieu matikeun we nya, matiin aja, nyalain lagi kalau kita mau. Jadi kita nggak susah payah muterin ke on off, balik lagi. Kalau menurut saya fungsi on off itu penting ya, penting ya. Kenapa? Ini sama dengan ini produk yang saya sudah kemarin udah unboxing, sudah modifikasi ya. Ini kan lihat posisinya masih di dioda, oke? Kita tinggal nyalakan nih, nyalain. Kalau kita mau pergi dulu kita matiin gitu kan, sama gitu ya. Cuma di sini produk ini, di produk DT830B dan 832 itu tidak ada on off itu. Jadi seringkali orang mengeluh, aduh saya boros nih baterai nih, boros baterai saya. Nah oke, jadi on off itu penting. Kalau yang DT9205 sudah ada fungsi auto power off ya. Kalau ini nggak ada. Saya bisa bikinkan mungkin nanti video berikutnya untuk auto power off ya, auto power off. Oke. Jadi produknya ini ya, lihat, kalian lihat ya. Tadi yang positif baterai sudah disambungkan dengan switch. Kabel yang satu lagi masuk ke jalur positif dari baterai ya. Jadi yang ke board ini, yang negatifnya ke biasa langsung ya. Terus untuk lampu LED-nya untuk indikator gimana? Yang satu kita udah ngukur tadi, untuk tipe yang 832 itu arusnya ini cuma 4 volt, jadi cocok untuk buzzer yang 3 volt. Nah, yang groundingnya yang negatifnya kita masukkan ke common, kita solder di common ya, di samping jack common ya. Ya, jadi supaya arusnya terbuang ke sana. Kenapa? Karena kita kan mengambil arus positifnya dari sini ya. Jadi kita tambahkan juga satu dioda di sini. Jadi diodanya itu yang arahnya itu yang ke lampu ya. Jadi gelang katodanya itu yang ke lampu, anodanya yang ke kabel positif. Jadi masuk dari sini ya. Kelihatan nggak kalian? Nah, mungkin gini ya. Kelihatan nggak? Oke, jadi kabel yang merahnya ini ya, saya ulang lagi, ini kabel yang merah ini kan mengambil arus positif nih 4 volt yang masuk dari sini, disearahkan oleh dioda supaya tidak ada feedback ya, diarahkan terus diturunkan ya arusnya supaya bisa menyalakan lampu ini 2 volt karena dia cuma butuh 2 volt, jadi turunkan dulu. Terus yang negatifnya, yang ini juga kan di dalamnya kan ada anoda katoda. Nah ini posisi yang katoda ya, yang ini anoda. Nah anodanya ini, yang negatifnya ini kita sambungkan ke ini ya, sambungkan ke, disolderkan ke common ya, jack sekeliling jack common. Oke guys, saya lupa memberitahu tadi ya kebutuhan apa aja dalam membuat video ini dan membuat modifikasi ini. Apa sih kebutuhan-kebutuhan part-part yang perlu dibutuhkan untuk resistor, khusus untuk DT832 ya. Untuk membuat lampu ya, kita membutuhkan resistor nih yang 10 ohm ya. Ini resistor yang 10 ohm, coba di zoom. Oke, resistor 10 ohm ya. Oke, saya dekatkan biar lebih jelas nih, resistor yang 10 ohm. Kemudian resistor yang 220 ohm satu buah ya, 220 ohm satu buah, dan yang 10 ohm satu buah ya, 10 ohm satu buah. Jadi totalnya jadi di series begini, nanti ya, di series nih begini. Jadi 230 ohm ya. Dan membutuhkan satu lampu LED. Ini lampu LED super bright ya, 5 mm, lampu LED super bright 2 volt.
0,02 ampere, satu buah dioda IN4007 ya, dioda James Bond ya. Dioda James Bond IN4007 ini. Oke, kalian bisa beli murah, cuma 500 perak ini. Dan sebuah switch on off ya, switch on off ini dua kaki kiri kanan, nanti kalian bisa tekuk seperti ini switchnya. Nah, ditekuk seperti ini ya, ditekuk seperti ini ya, switchnya bisa ditekuk seperti ini nih, lihat tuh. Oke ya, paham ya, ditekuk, kemudian nanti dikasih timah, diberi timah di sini ya, mudah sekali. Nah, kasih timah aja. Oke, nah kemudian saya sih pakainya 4 ya, di sini saya cuma menunjukkan ada 2. Ini kabel AWG 30, belinya memang segini udah. Kalau di online shop seperti ini ya, di online shop ya, udah plastikin seperti ini. Kalian bisa beli yang AWG 30 ya, AWG 30. Nah, ini kabelnya seperti ini sudah mengandung, kelihatan nggak? Ini sudah mengandung timah ya. Ini gampang sekali di soldernya karena sudah mengandung timah. Oke, ini kabel AWG tahan panas. Ini kalau nggak salah tahan panas sampai 150 derajat ya. Jadi bagus sekali untuk 150 sampai 200 derajat. Ini bagus sekali untuk jumper ya, jumper. Oke. Oke, dan pendukungnya setelah ini, pendukungnya adalah ini ya, isolasi bakar ya. Kalian lihat di sini saya sudah pasangkan isolasi bakar. Oke, di sini juga, jadi supaya tidak terjadi short ya. Kontak ini tidak bersentuhan dengan board ya. Kontak ini nih, kontak-kontak ini yang terbuka ini tidak berhubungan dengan board, sehingga tidak terjadi konsleting. Jadi ini beli aja selang bakar begini ya, murah kok selang bakar begini. Biasanya dijual per meter ya, tergantung. Kalau yang saya ini yang 1,5 mm, dan yang ini kalau nggak salah 3 mm ya ini. Oke, yang ini 3 mm, yang ini 1,5 mm. Nah, nanti posisinya begini kan, ditutup begini. Nah, begini ya, terus kita bakar. Tinggal kita bakar pakai ini, pakai selotip, pakai korek ya, kita bakar begini. Nah, dah. Oke. Nah, untuk pendukung yang lain yaitu ini flux. Saya pakai yang dari Flux yang 32 cc. Oke, ini aja flux. Terus tentunya solder ya, saya pakai yang solder Sunshine ya, merek Sunshine yang 60, tipenya 908 ya, 908. Setting suhunya di 300 ya, setting suhunya di 300 derajat. Oke, nah ini matanya yang lancip ya, yang tajam ya ujungnya. Nah, oke, itu saja ya sebagai pendukungnya, kabel, korek itu, dan tentunya keberanian ya. Kalau nggak berani juga udah susah ya, orang harus ada keberanian ya. Oke, jadi sekarang tinggal menambahkan, tadi mungkin lampu kurang jelas ya, jadi saya akan coba men-shortkan ya. Tadi ini sudah satu ya, sudah aktif ya, posisinya di dioda, ininya udah aktif. Nah, saya akan tunjukkan sekali lagi kalau di short kayak bagaimana ya. Oke, masukkan. Oke, tentunya kita sorting begini nih, kita sorting begini aja. Nah, ini lampunya akan saya tunjukkan ya. Ya, terang sekali lampunya ya, terang sekali. Nah, jadi kalau lampunya kita dekatkan, nah ini kelihatan nggak? Nah, oke. Dan ini untuk yang on off switch ya, biar jelas, tinggal kita pasangkan tuh. Oke, nyala ya, matikan lagi, nyala. Nah, jadi kita nggak perlu matikan off, nggak perlu, kita cukup di posisi yang awal ini
Kita matikan di sini. Oke, dah. Oke, selanjutnya adalah posisi modifikasi. Untuk posisi modifikasi saya akan buatkan videonya sekarang. Oke, modifikasinya akan kita mulai ya. Untuk melubangi on off di sini dan memberikan lampu ya. Jadi supaya langsung bisa digunakan di sini, oke?
Oke, taruh di sini. Kita mau lihat apakah nyala. Ya, kayaknya posisinya dioda ya. Kita nyalakan dari sini. Oke, jalan ya. Oke, jalan. Kita coba lagi. Jalan ya. Matiin. Nyalain. Jalan ya. Oke. Oke, sudah nyala. Tinggal kita tutup. Tiba saatnya saya setelah ditutup akan closing statement ya untuk proyek pertama, yaitu memasang tombol on off. Ya, kita coba pasang dulu itunya, kabel-kabelnya. Kita atur dulu sedikit ya agar posisinya rapih dan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Oke, kalau sudah terpasang, nah ini. Oke, untuk nanti kabelnya bisa kita pendekkan ya. Nah, kita zoom out dulu. Oke, kabelnya nanti bisa kita pendekkan ya. Ini hanya untuk pembuktian bahwa proyek kita ini berhasil ya. Ya, oke, sudah terpasang ya, tinggal kita baut aja. Oke. Ya, tinggal kita baut aja. Bautnya cuma ada 2. Oke, kita masukkan dulu bautnya. Lalu kita putar seperti ini. Oke. Oke. Nah ya, rapat. Oke. Lampunya. Sekarang kita coba tes. Oke, tes fungsi ya. Oke. Oke. Pertama tentunya tes buzzer dong. Ya. Tentunya kita tes buzzer. Kita akan melakukan pengetesan. Kita akan melakukan pengetesan ya segera setelah kita pasang. Kita akan melakukan pengecekan. Nah, oke, lampunya sudah jalan ya. Lampunya sudah nyala. Ya, lampunya gini ya. Oke, lebih jelas begini. Oke. Dan on off-nya nyala, hidup, udah jalan ya. Ya, bunyinya seperti ini, memang udah terlalu keras. Tapi fungsinya jalan ya. Coba kita cek dioda dan 1 kapasitor. Ngecek dioda dulu ya. Cek dioda apakah angkanya muncul. Oke, cek dulu ya, berfungsi ya, nyala tuh 597. Kita balik, oh, tidak ada, ini berarti bagus. Nah, kita akan tes juga untuk resistor ya. Ini resistor, sebentar saya lihat dulu resistor berapa nih, kira-kira ini 2. Harus pakai kaca pembesar ya karena ini kecil sekali. Kaca pembesar saya mana ya? Anyway ya, kita cek aja langsung.
Nah, berarti ini 10 ya. Ini 10 ya. Coklat. Oh ya, ini 10 ya. Coklat hitam ya. 10 ya. Ini 10 ohm. Kita cek. Ya, 10 ohm ya. Oke. Berarti untuk dioda, untuk ini sudah. Sekarang kita cek baterai. Cek baterai ya. Ini baterai 9 volt. Sisi minus, sisi positif. Oke. Kita cek dulu. Pindahkan dulu ke selektornya ke 20 ya. Cek. Ya, terdeteksi 822. Oke. 820. Oke. Kita balikan lagi ke posisi dioda. Ya, jalan ya. Oke, kita tiba saatnya ke closing statement saya ya. Oke. 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 Gini. Oke, sama. Oke. Oke. Kita jumlah bagus. Oke. Oke, untuk closing statement produk DT832 yang sudah kita modifikasi tadi ya, kita sempat modifikasi yang memasang on off dan lampu indikator. Produk ini cukup bagus kalau kata saya untuk orang yang baru mulai belajar ya, tapi kalau untuk yang expert yang sudah lebih berpengalaman mungkin akan mencari multitester yang lebih baik ya, karena ini multitester yang sangat-sangat sederhana. Pengukuran resistornya juga cuma sampai 2 mega. Untuk mengukur arus AC tidak bisa, hanya arus DC aja. Terus kemudian kalau orang beli tidak ada lampu LED-nya, LED-nya tidak ada ya, tapi tadi saya sudah menambahkan lampu LED-nya ini. Nah, kemudian produk ini datang dengan bonus baterai dan tentunya sepasang prop ya, sepasang prop begini aja ya untuk digunakan. Propnya ini kualitasnya sangat-sangat jelek dan ini bukan prop yang ada standar CAT ya, CAT 1, 2, 3 sampai 4. Ini bukan prop yang seharusnya, dan saya rasa kalau diberi arus 10 ampere lebih dari 10 menit mungkin bisa meleleh ini ya, karena tembaganya tipis dan ininya juga besi biasa ya. Nah, ini bukan standar ya, harus diganti. Kalau saran saya, kalau para pemirsa ingin menggunakan multitester ini, beli probe kabel tester ya, probe tester yang lebih baik ya, kabel multitester yang lebih baik. Bisa beli merek-merek seperti Joy, Jotek atau Sunshine ya untuk kabel multitester yang standarnya sudah K3. Dan untuk kabel, khusus kabel beli yang 10 ampere ya. Ya, ketahanannya 10 ampere karena multitester ini sampai 10 ampere ya, ampere DC ya. Oke, itu saja kayaknya. Kalau beli ini memang benar sudah dilengkapi oleh fuse-nya 500 mA ada di dalam ya. Tadi terlihat, belum sempat saya sebutkan ya. Ini cukup lah kalau untuk penggunaan cek-cek baterai biasa, untuk mengecek yang ringan-ringan ya bolehlah gitu ya, masih memungkinkan gitu produk ini untuk digunakan. Tetapi kalau untuk pengukuran yang lebih akurat, saya lebih menyarankan untuk membeli yang lebih, tapi seharga ini cuma 33.000, 35.000 ya, murah banget gitu ya, murah sekali. Dan ya lumayan lah produk ini, masih kita bisa amankan, bisa tingkatkan. Tapi untuk yang sudah berpengalaman sebaiknya jangan, karena plastiknya juga kurang bagus, dan plastik
yang dipakai untuk ininya, selektornya ya, sebagai pembatas antara bola besi dan plastik selektornya ini tipis sekali ya. Jadi tadi saya sempat memberikan pelumas dulu ya, karena saya juga takut gitu kalau sampai aus ya. Ya kita kan kalau beli barang kan ingin awet ya selama mungkin. Nah ini 33.000 kita investasi, kita harapkan barang ini bisa lama gitu kita pakai ya. Tadi saya sempat lihat belakangnya, boardnya kemungkinan bisa dipasangkan fuse ya, tapi fuse-nya mungkin harus disolder langsung pada board karena sempit sekali untuk yang 10 ampere. Itu mungkin saya akan bikinkan video khusus untuk pemasangan fuse ya. Tapi untuk video saya memasang on off dan lampu LED ini sudah berhasil ya. Nah sudah berhasil. Nah ini kalau misalnya kalian lihat nih, ini kan mati ya. Nanti kalau posisinya nyala seperti ini bisa kita matikan tuh gitu ya. Kita bisa nyalakan lagi gitu ya. Ya kalau posisi off bisa langsung di off kan dari sini ya. Tapi kalau mau dinyalakan harus ke kanan. Nah kalau di off kan bisa langsung, nah gitu ya. Tuh bisa balik ya, bisa nyala, bisa mati, nyala ya. Oke, jadi bisa matikan langsung di sini, nyalakan biasa seperti biasa, atau menggunakan on off. Oke, nah gini. Terus untuk buzzernya tadi sekali lagi saya bilang ini buzzernya sudah bisa dipakai ya, sudah bisa digunakan. Untuk lampu indikatornya ya, untuk lampu indikatornya sudah bisa dipakai. Nah seperti ini. Nah, selektornya kita pindahkan dulu ke dioda, lalu kita coba ya, lampunya udah nyala ya. Tuh. Untuk produk ini bagus sekali sih ya, lampunya udah nyala ya, jadi memudahkan kita kalau kita berencana untuk mencari jalur ya. Untuk mencari jalur kita bisa gunakan ini, lampu ini sebagai salah satu alat bantu untuk mengecek ya. Tuh, salah satu alat bantu. Multitester ini ada satu kekurangan kalau menurut saya ya. Kekurangannya satu, tidak ada stand ya untuk misalnya gini nih, tuh kan nggak ada standernya ya, jadi dia hanya bisa gitu ya. Tapi anyway ini bisa digunakan gitu ya. Saya untuk ngecek, saya sangat suka juga sama multitester ini selain yang DT9205 ya. Jadi ini ya untuk ngecek-ngecek yang mudah-mudah sih gampang lah ya, bisa lah ngecek baterai gitu ya, ini bisa lah. Sekarang dengan digunakan ini ya bisa untuk ngecek jalur juga gitu kan. Nah, seperti ini ya, kita bisa ngecek jalur gitu. Tuh ya, kalau ada kabel kita bisa cek kabelnya. Contoh kabel, misalnya ini terhubung dengan konektor ya, kita mau cek. Biasanya kan hanya buzzer doang. Nah kalau sekarang kita bisa cek langsung apakah kabelnya putus atau tidak gitu ya. Nah contohnya ini. Oke ya, lampu indikatornya nyala sekarang ya. Tuh kita bisa, berarti ini nyambung ya. Oke ya, untuk buzzernya sih gitu-gitu aja sih ya. Nanti saya akan tambahkan yang lebih kencang buzzernya ya. Oke nyala ya, fungsi ya, keren ya, sukses ya. Kita berhasil memasang on off dan buzzer, on off dan lampu LED ya. Buzzernya udah dari sini ada. Oke nanti kita coba di video berikutnya, saya akan coba pasang buzzer buatan saya nih yang sudah saya rangkai. Nanti saya akan coba pasangkan ya, hasilnya bagaimana. Nah, tunggu video berikutnya ya. Ya, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih untuk sudah mau menonton video saya. Banyak sekali kekurangan, ucapan saya yang salah, saya minta maaf. Kalau ada saran dan komen bisa segera sampaikan di tempat komen. Dan juga saya harapkan untuk para pemirsa untuk subscribe dan
mengklik loncengnya ya, dan juga share pada teman-teman, dan juga memberi komentar. Oke, produknya cukup bagus ya untuk harga 33.000, bagus ya, ada buzzer, jadi kita tidak usah susah-susah ya. Terima kasih, salam selalu elektronik, sukses selalu, amin.